Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatun Ibtihal dengan NPM 253403111120. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hera Ruswati dengan NPM 253403111126. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir semua orang mengetahui atau pernah mendengar kata demokrasi. Berikut adalah pengertian demokrasi secara umum. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis yang berasal dari kata demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang berartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi yaitu demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang kedua ada pengertian dari Joseph. Beliau menyampaikan bahwa demokrasi merupakan usaha untuk mencapai keputusan politik. Jadi, setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph menunjukkan bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Kemudian yang ketiga ada dari Sidney Hook. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat diberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Yang keempat ada dari Henry B. Mayo. Menurut beliau, demokrasi sebagai suatu sistem politik. Demokrasi dipengaruhi oleh suara mayoritas dari wakil-wakil rakyat. Rakyat mengawasi kinerja wakil-wakilnya. Rakyat memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala didasarkan atas prinsip kesamaan dan kebebasan berpolitik. Yang terakhir ada dari Evan Goffard. Evan Goffard memberikan pemahaman demokrasi dilihat secara normatif dan empiris. Demokrasi normatif merupakan konsep demokrasi yang secara ideal hendak diwujudkan dalam negara. Sedangkan demokrasi empiris merupakan demokrasi dalam perwujudan politik praktis. Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu pada dasarnya berasal dari rakyat, dan rakyat pula yang menjadi penentu arah kebijakan dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Sekian penjelasan pengertian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Najril dengan 3 digit NPM 174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep demokrasi. Torres menyatakan bahwa demokrasi ditinjau dari 2 aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi, yang dilihat dari proses pelaksanaan demokrasi. Konsep demokrasi suatu negara didasarkan pada filosofi yang dianut, yaitu diantaranya yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah individu yang bebas, sehingga kebebasan individu menjadi konsep dasar utama dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua ada demokrasi komunis, yaitu demokrasi yang berlandaskan
nilai-nilai komunal, di mana hampir seluruh aspek kehidupan berada dalam kendali dan monopoli negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dikembangkan berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, identitas nasional, pengalaman sejarah, dan budaya bangsa. Demokrasi ini memberikan kebebasan kepada warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai dan norma yang berlaku. Pada hakikatnya, demokrasi merupakan paham kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tujuan demokrasi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berperan dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan demokratis, diantaranya yang pertama ada penyelesaian konflik secara baik, yang kedua menjunjung tinggi pluralisme, yang ketiga menghargai keanekaragaman, yang keempat penegakan keadilan, yang kelima pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir penjaminan kebebasan warga negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahl mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Jadi pemerintahan dipilih melalui pemilihan umum, dan dalam menjalankan pemerintahan tetap diawasi oleh DPR dan DPRD melalui fungsi anggaran, legislasi, serta pengawasan terhadap pejabat negara. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi yang aktif warga negara sangat diperlukan dalam demokrasi dan harus dilakukan secara teliti, jujur, serta bertanggung jawab, bukan sekadar ikut-ikutan. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, yang harus dimanfaatkan secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Jadi, negara demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat secara aman dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pembangunan. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Jadi, warga negara berhak memperoleh informasi yang akurat dan mudah diakses. Pemerintah wajib menyampaikan kebijakan secara terbuka, sementara pers berpesan sebagai penyampai informasi. Lalu yang keenam untuk terakhir, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Setiap warga negara memiliki hak berserikat untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide pembangunan secara terbuka dan terorganisir. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang terakhir yaitu adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Setiap warga negara memiliki hak berserikat untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide pembangunan secara terbuka dan terorganisir. Untuk mendukung terlaksananya demokrasi, maka diperlukan lembaga-lembaga negara sebagai berikut, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab, yang kedua Dewan Legislatif yang mewakili kepentingan rakyat, yang ketiga organisasi politik yang berprinsip kuat, yang keempat pers yang bebas sebagai sarana penyampaian informasi, yang kelima sistem hukum yang menjamin keadilan. Menurut Zamroni pada tahun 2003, masyarakat demokratis itu akan tumbuh kuat dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai demokrasi, yaitu toleransi, menghargai perbedaan pendapat, memahami kehidupan masyarakat yang beragam, terbuka dalam komunikasi, menjunjung tinggi martabat manusia, dapat mengendalikan diri, dan saling menghargai. Materi yang selanjutnya itu mengenai landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya itu berdasarkan kepada sistem hukum. Antara pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya itu harus berdasar kepada sumber hukum yang berlaku. Setiap warga negara itu memiliki persamaan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Demokrasi itu adalah sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan adanya sebuah proses yang panjang. Menurut Kolisin pada tahun 2013,
Faktor-faktor yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi itu ada 7. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen dasar untuk menumbuhkan sikap demokrasi di diri warga negara Indonesia. Yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik yang mensosialisasikan tentang demokrasi di masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum. Yang keempat, perwakilan politik yaitu DPR MPR. Yang kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam itu sistem peradilan yang independen atau BK. Dan yang ketujuh itu pers dan media massa yang independen. Selanjutnya adalah landasan yuridis di Indonesia. Landasan yuridis di Indonesia yaitu Pancasila. Berikut adalah landasan dasar yuridis atau hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945. Demokrasi itu dijadikan sebagai dasar yuridis atau hukum di Indonesia karena proklamasi itu merupakan dasar munculnya negara Indonesia dan proklamasi itu dianggap sebagai norma tertulis pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, dekret presiden pada 5 Juli 1959 di mana Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum atau landasan yuridis di Indonesia, yang dimana di dalamnya itu tercantum nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga itu Super Semar. Super Semar ini mengembalikan supremasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber yuridis di Indonesia. Lalu yang keempat itu Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada alinea keempat, di mana terdapat pernyataan untuk membangun suatu pemerintah negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima itu Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang keenam itu Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketujuh itu Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan mengenai periodisasi demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamika perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi dapat menjadi langkah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. Pertama, ada demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai dengan 1959. Indonesia menerapkan prinsip demokrasi parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1950 yang dianggap tidak sesuai untuk Indonesia. Persatuan dapat digagalkan menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina dengan kekuatan konstruktif setelah kemerdekaan. Lemahnya sistem menyebabkan partai politik dan DPR mendominasi. Lalu yang kedua, ada demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai dengan 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengatasi kebuntuan politik melalui pemerintahan kuat dan benar. Pemerintah menganut demokrasi terpimpin di mana seluruh aspek kehidupan bernegara berada dalam kendali presiden. Yang ketiga, ada demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai dengan 1998. Bergantinya Orde Lama ke Orde Baru diharapkan meluruskan penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 dari demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila menggantikan, tetapi dianggap retorika politik semata. Ketidakdemokratisan Orde Baru ditandai dominasi militer,
birokratisasi, sentralisasi, pendirian partai politik, campur tangan pemerintah, politik massa mengambang, politisasi ideologi, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Yang keempat, ada periode reformasi. Reformasi oleh gerakan rakyat menuntut demokrasi dan HAM secara konsisten, termasuk ganti pemimpin tertinggi. Demokrasi tanpa nama berkembang setelah Orde Baru. Konsep demokrasi Pancasila murni kembali diperjuangkan karena sesuai sifat bangsa. Saat ini, meskipun demokrasi tanpa nama, sistem dibangun berdasarkan nilai Pancasila, asas kekeluargaan, dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisila Gina Rahmawati. Digit NPM terakhir saya 124. Hari ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sering kita dengar tapi jarang sekali kita dalami maknanya, yaitu mengenai demokrasi Pancasila. Pertama-tama, apa sih demokrasi Pancasila itu? Sederhananya, ini adalah sistem negara Indonesia yang dimana nilai-nilainya diambil dan digali dari budaya asli kita sendiri. Kita tidak cuma mencari siapa yang punya suara paling banyak atau siapa yang paling kuat, tapi kita mengedepankan musyawarah secara mufakat. Jadi, tujuannya adalah mencari keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak hanya mementingkan satu kelompok saja. Nah, agar demokrasi ini berjalan dengan lancar, ada 5 pilar yang menjaganya. Yang pertama, persamaan hak. Di mata politik dan di mata hukum, kita semua sama. Kedua, keseimbangan hak dan kewajiban. Kita pasti punya hak, tapi jangan lupa kita juga punya tanggung jawab sebagai warga negara untuk saling menghargai. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bebas berbicara, bebas berpendapat, tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua itu secara moral di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang keempat, musyawarah dan kekeluargaan. Ini adalah jiwa kita. Kalau kita mempunyai masalah, kita bisa duduk untuk mencari solusi damai untuk kepentingan nasional. Yang kelima, keadilan sosial. Ujung-ujungnya, demokrasi ini harus bisa membuat rakyatnya sejahtera dan merasa adil tanpa diskriminasi. Terakhir, untuk apa sih kita susah-susah menjalankan demokrasi ini? Jawabannya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana ada 4 intinya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah garis finish yang menjadi tujuan kita. Sebagai penutup, demokrasi Pancasila itu adalah tentang kita, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, saya persilahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alipia dengan 3 digit NPM terakhir 109. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai demokrasi rakyat. Menurut Holocene, ada 8 nilai utama yang menjadi pembeda antara masyarakat demokratis dengan masyarakat feodal. Yang pertama yaitu egalitarian, mengakui derajat antar sesama manusia bukan berdasarkan kasta ataupun statusnya. Yang kedua yaitu pluralisme, menghargai keberagaman pendapat dan juga identitas daripada menuntut keseragaman. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Proses bernegara dilakukan secara transparan, bukan secara tertutup atau rahasia. Yang keempat yaitu dialogis, mengutamakan komunikasi dua arah dibandingkan dengan mengikuti satu dogma yang kaku. Yang kelima yaitu persuasif, menggunakan ajakan dan penyadaran daripada kekerasan ataupun penekanan. Yang keenam yaitu distribusi kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan melalui lembaga ataupun tingkatan agar tidak terjadi penumpukan atau akumulasi yang bisa memicu penyalahgunaan. Yang ketujuh ada sensor kuratif, yaitu memfokuskan pada perbaikan atau evaluasi setelah suatu tindakan itu dilakukan dibandingkan dengan pelarangan sejak awal. Yang kedelapan yaitu pemilihan. Pemimpin dan kebijakan itu dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat, bukan
melalui penunjukan langsung oleh penguasa. Nah, nilai-nilai tersebut itu sudah diperkuat oleh sila-sila Pancasila, di mana demokrasi di sini bukan hanya tentang kebebasan politik, akan tetapi juga moralitas ketuhanan, kemanusiaan yang adil, dan juga persatuan di tengah keberagaman. Hal ini bertujuan agar sistem republik itu bisa mewakili aspirasi seluruh etnis, baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian mengenai demokrasi oleh kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.